Halo, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu di channel saya. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana kali ini saya akan menjelaskan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di Microsoft Excel. Perlu diketahui, rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah rumus yang mungkin sangat banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dan banyak cara untuk melakukan pengoperasian matematika tersebut, mulai dari menghitung secara manual ataupun menghitung dengan alat penghitungan seperti kalkulator misalnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan rumus penjumlahan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, mari kita mulai dengan membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita klik open ya, dan kita klik blank workbook. Nah, kita mulai dengan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan itu bisa digunakan secara manual dan bisa menggunakan perintahnya ya. Kita contohkan begini. Misalkan di sini ada angka 12 ya, di sini ada angka 80 ya. Nah, kita akan jumlahkannya dengan cara manual. Yang pertama ya, kita klik plus 12 ya, kemudian plus 80. Nah, perhatikan di sini tidak tertera angka 12 dan angka 80. Nah, maksudnya adalah yang akan kita jumlahkan adalah sel C5 dan sel D5 ya. Perhatikan, tekan enter, hasilnya adalah 92. Itu cara manual. Akan sangat sulit apabila angkanya lebih dari 2 atau misalnya 10 dan seterusnya dalam satu sel yang berjejer ya. Akan sangat sulit karena akan mengetik satu-satu. Lebih mudah kita gunakan perintah sama dengan sum, buka kurung, kita bawa ke angka 12, kita blok ke kanan dengan 80, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Nah, kita tekan enter, hasilnya 92. Nah, penjumlahan ini pun bisa dilakukan secara vertikal. Misalkan kita ketik misalkan 23, kemudian ditambah dengan 47-nya. Kita acak aja ya. Hasilnya saya akan tampilkan di sel B11. Jadi sama dengan sum, buka kurung, kita klik di sini, kemudian kita drag ke bawah dan kita tutup kurung, enter. Hasilnya seperti itu ya. Nah, jadi penjumlahan bisa digunakan secara horizontal ataupun secara vertikal. Perintah ya diawali dengan plus ya, misalnya kan seperti ini, saya ulangi lagi, plus 12 ya, tambah 80, kemudian kita enter. Sebenarnya rumus itu yang ini ya, plus, kita bisa lihat di layar ini, dengan menggunakan sum ini sebenarnya sama saja ya, tidak ada beda ya. Cuman bagi kebanyakan orang yang lebih mudah dengan menggunakan perintah sum ya, seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Kelemahan dengan menggunakan tanda plus ya, jika yang harus dijumlahkan ada banyak, misalkan dari sel A1 sampai A100 atau A200,
maka kita akan mengetik plus itu secara berulang-ulang ya, sampai memakan waktu yang begitu lama, sehingga orang pada umumnya menggunakan tanda atau menggunakan rumus sum seperti ini ya. Oke, kita lanjut masuk di rumus pengurangan ya. Kita hapus dulu ini ya. Ya, rumus pengurangan ya. Kita akan coba, saya akan ketikkan 2 angka terlebih dahulu ya. Untuk pengurangan itu kita bisa ketik dengan cara sama dengan 43 yang ini ya, di B3 kurang ini ya, C3 ya, enter saja ya. Hasilnya tentu seperti ini ya. Nah, apabila banyak angka yang akan dikurangi ya, misalnya kita di sini isi misalkan 120, kemudian 12, kemudian ini 5, kemudian ini 7, ini dan seterusnya. Saya ngarang aja. Nah, kita ketik seperti yang tadi, sama dengan ini kurang ya, ini kemudian kita tambah lagi pengurangannya dengan ini, kemudian kita ketik kurang lagi, tambah pengurangan jadi ini, kemudian kita tekan enter. Hasilnya seperti itu ya. Jadi hasil dari pengurangan dari 120 kurang 12 kurang 5 kurang 6 kurang 7 kurang 9, hasilnya adalah 69. Untuk rumus pengurangan itu tidak ada perintah yang khusus ya. Untuk pengurangannya tidak ada perintah khusus seperti pada perintah penjumlahan ya. Kemudian kita beralih ke rumus berikutnya adalah perkalian. Untuk perkalian itu bisa digunakan dengan cara manual dan bisa juga digunakan dengan menggunakan rumus atau perintah. Misalkan saya contohkan di sini, misalkan ada angka 3, kemudian di sebelah sini ada angka 7 ya. Jadi 3 kali 7 ya. Kita bisa gunakan perintah untuk perkalian dengan mengawalinya dengan sama dengan D7 kali berarti kita menggunakan tanda bintang ya, enter. 3 kali 7 sama dengan 21. Untuk perkalian ada perintahnya juga ya. Apabila kita ada beberapa angka yang akan dikalikan, itu kita awali dengan sama dengan mengetik perintah produk ya. Kita lihat di sini sudah keluar produk, buka kurung ini 3, kemudian kita blok ke 7, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Hasilnya adalah 21. Jadi menggunakan perintah sama dengan ini tanda bintang dan ini, hasilnya tetap sama ya. Kita bisa lihat, perhatikan di sini di tampilannya ini itu menggunakan perintah D7 kali bintang E7. Kalau di sini kita menggunakan rumusnya dengan kata produk
Untuk pembagian data dalam Microsoft Excel, caranya dengan menggunakan operator slash ya. Slash, kalau Anda tahu ya, di keyboard itu ada di tanda tanya ya. Ya, ini klik slash ya. Jadi ada di tanda tanya. Apabila kita akan membagikan itu, contoh ya, misalnya 10 dibagi 2 ya, contoh. Jadi kita klik sama dengan 10 slash 2, kemudian kita tekan enter ya, seperti itu. Operasi matematika, apakah dia pengurangan, pembagian, perkalian, dan penjumlahan, itu selain dilakukan dengan mendatar seperti yang kita sudah pelajari tadi, itu bisa juga dilakukan dengan vertikal di dalam satu kolom ya, kolom ya. Jadi misalkan kita ketik di sini 21 ya, 32 ya, kita ngarang aja deh. Nah, misalkan angka seperti ini. Ini kita akan jumlahkan ya. Jumlahkan ya, sama dengan sum buka kurung ini ya. Kemudian kita blok tutup kurung, enter. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan dengan cara manual ya. Kita contohkan seperti ini. Kita copy aja di sini ya. Perhatikan hasilnya kan sama toh. Saya akan jumlahkan itu di sini. Jadi sama dengan ini ya. Kemudian kita plus. Kemudian kita klik lagi di sini, plus lagi, kemudian sini lagi plus. Walaupun lambat, tetapi hasilnya pasti akan sama. Perhatikan hasilnya, antara menggunakan sum dan menggunakan manual hasilnya sama, akan tetapi waktunya yang berbeda. Demikian juga untuk pembagian perkalian ya, itu berlaku sama ya. Demikian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih.